Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Ilham. Di sini saya akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan konsep pendidikan menurut Diyarkara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, eh, konsep pendidikan tersebut adalah yang pertama Ingarso Suntulodo. Apa itu Ingarso Suntulodo? Ingarso Suntulodo adalah mempunyai makna yang berada di depan, yaitu memberikan teladan atau contoh. Dalam implementasinya, teladan ini bisa seorang tenaga pengajar, pemimpin, atau siapa saja yang bisa memberikan contoh yang baik bagi yang mengikutinya. Misalnya, seorang kepala sekolah dan guru menjadi teladan yang bagi para murid di sekolah. Selain memberikan ilmu akademis juga, seorang guru penting untuk memberikan ilmu-ilmu tentang kehidupan untuk mengembangkan karakter budi pekerti luhur bagi para muridnya. Bahkan guru juga dimaknai dengan sebutan digugu nan ditiru. Nah, itu artinya adalah guru merupakan orang yang dipatuhi dan perilakunya ditiru oleh para muridnya. Yang kedua yaitu Ing Majio Mangunkarso. Apa itu Ing Majia Mangunkarsa? Konsep pendidikan ini yang dicetuskan oleh Dewantara memiliki makna yang berbeda di tengah membangun atau mencetuskan ide. Dalam dunia pendidikan, konsep tersebut bisa diimplementasikan dengan guru yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan muridnya agar menciptakan ide dan proses belajar. Pendidikan formal dapat menjadi sarana pendukung untuk membangun para penerus bangsa sejak dini. Anak-anak yang sudah terlatih dalam mengembangkan ide dan mempunyai keberanian dalam menyuarakan pendapat, nantinya bisa memiliki karakter pemimpin. Nah, inilah yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia agar di masa depan ada calon-calon pemimpin yang adil, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Konsep istilah ini biasanya terpampang pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, Tuturi Handayani mempunyai makna dari belakang, yaitu seorang pendidikan harus memberikan dorongan dan arahan bagi peserta didik. Guru sebagai tenaga pendidikan akan memberikan didikan untuk para muridnya dapat berkelakuan dengan cara hal yang positif. Ki Hajar Dewantara juga sangat mengedepankan pendidikan karakter yang saat ini sangat cocok dengan penerapan kurikulum mereka belajar. Nah, itulah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini dipegang dalam pendidikan Indonesia. Sekarang menurut konsep pendidikan menurut Diyarkara. Apa yang kita disebut pendidikan bukanlah suatu hal yang menjadi perbuatan kita, melainkan kompleks dari banyak perbuatan-perbuatan yang sebagai keseluruhan dijuruskan ke arah tertentu, yaitu memanusiakan manusia. Apa yang disebut dengan memanusiakan manusia? Ini adalah istilah yang aneh, tapi apabila kita perhatikan dengan seksama, istilah tersebut memang benar. Sapi dapat hidup sebagai sapi yang harus disapikan. Cukup diberi makan dan minum saja. Berbeda dengan manusia. Untuk hidup sebagai manusia, seseorang harus dimanusiakan. Nah, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Lalu, bagaimana hidup sebagai manusia itu? Hidup sebagai manusia berarti hidup sesuai hukum moral atau kesusilaan. Hukum moral adalah
khusus hukum manusia. Selama dia tidak baik dalam arti asusila, maka belumlah dia baik sebagai manusia. Perlu kita singgung sedikit mengenai pengertian moral atau susila. Susila berarti baik, dan yang dimaksud dengan baik bukanlah sembarang kebaikan, melainkan kebaikan manusia sebagai personal atau kebaikan dari perbuatannya menurut tuntunan kodrat manusia, yaitu mereka tanpa diperbudak oleh kecenderungan, kerjasama, dan dorongan-dorongan rendah lainnya. Manusia sebagai persona tidak sempurna, tetapi ia dapat dan harus menjadi sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.